Damang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, guru-guru kita, mudah-mudahan umur mereka dipanjangkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan panjangnya umur mereka bertambah keberkahan di kampung halaman kita insyaallah. Kemudian rahmat yang tak terhingga untuk ketua beserta seluruh pengurus Al-Furqan, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua yang hadir pada malam hari ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun, sekelompok orang berkumpul, yatsluna kitab Allah, membaca ayat Al-Quran, wa yatadarasunahu fima bainahum, mengkaji isinya. Berkumpul sudah, membaca ayat Quran sudah, mengkaji isinya akan dan sedang kita laksanakan. Kalau kita lakukan ini, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Wasyat bihimur rahmah, diliputi rahmat kasih sayang Allah. Hafat bihimul malaikah, dikelilingi oleh para malaikat pembawa rahmat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah kepada para malaikat. Berkumpulnya kita pada malam hari ini dibanggakan Allah taala kepada para malaikat. Besok subuh malaikat datang menghadap Allah, bergantian dengan malaikat yang akan menjaga besok pagi. Malaikat yang malam ini menjaga kita menghadap Allah. Allah bertanya kepada para malaikat. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau beritahu kepada siapa saja yang tidak tahu dan yang tidak mau tahu. Hai malaikat, apa yang mereka lakukan malam tadi? Mereka berkumpul ya Allah. Apakah ada penyanyi dangdut yang datang? Tidak ada. Mengapa mereka berteriak? Apakah gol Barcelona Real Madrid? Tidak. Mereka berkumpul di halaman masjidmu. Kenapa mereka tidak masuk masjid? Tidak muat. Mereka berkumpul di bumimu. Mereka mendengar ayat-ayatmu dikumandangkan. Yang membaca adalah orang yang kau pilih, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pada malam hari ini semuanya dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sekarang sedang berada di Jasinga, betul? Dari mulai tadi sampai makan sampai sekarang saya perhatikan kanan kiri depan belakang belum nampak singanya. Singa selalu dijadikan sebagai simbol raja hutan itu. Singa apa harimau? Singa. Di Inggris orang pakai gelar rajanya singa, maka disebut Richard the Lionheart. Raja Richard berhati singa. Sampai ke Pulau Sumatera di bagian utara, di gambarnya tertempel di kelas-kelas waktu kita masih SD, Raja si singa, Mangaraja yang ke-12, pahlawan nasional. Sampai ke Riau, di kampung halaman saya, nama raja di Riau, Kerajaan Indragiri namanya, disebut dengan Raja Narasinga. Lalu kemudian pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat yang tangguh digelar dengan Asadullah, singa Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Barat menyebut Richard the Lionheart, berhati singa. Sumatera Utara si singa Mangaraja. Di Riau Narasinga, sahabat Nabi Asadullah, singa Allah. Sampai ke Jawa Barat Jasinga. Masya Allah, tabarakallah.
Jadi kalau saya nanti ditanya orang, Ustadz pernah ceramah di Papua? Pernah. Pernah Ustadz ceramah di Pulau Sabang ujung kilometer 0? Pernah. Pernah menceramahi raja di hutan belantara? Sudah pernah. Sifat-sifat singa ada pada masyarakat Jasinga ini, insya Allah. Apa sifat singa yang pertama? Singa tidak mau makan kecuali hasil terkamannya sendiri. Dia tidak mau makan hasil terkaman babi hutan. Dia tidak mau makan hasil terkaman serigala. Sisa-sisa singa baru dimakan oleh serigala. Sisa-sisa singa baru dimakan oleh anjing hutan. Sisa-sisa singa baru dimakan oleh binatang yang lain. Singa mengejar, singa menerkam, singa mengambil, singa memakan hasil terkamannya sendiri. Mudah-mudahan ini salah satu sifat masyarakat Jasinga. Dia hanya mau memakan hasil kerjanya. Adapun orang yang memakan hasil kerja orang lain, itu namanya singa maling. Itu dia mengapa dihormati di antara hewan-hewan buas, segan. Kenapa? Karena dia punya kepribadian yang luar biasa. Dia tidak mau memakan hasil buruan orang lain. Dia tidak mau memakan sisa-sisa. Dia harus dengan tenaganya. Dia binatang paling kencang larinya. Dia yang paling tajam cengkeramannya, paling panjang kukunya, paling panjang taringnya. Kata siapa? Kalau tidak percaya omongan saya, ukur aja sendiri. Besok bawa meteran masuk ke kebun binatang, insya Allah gratis. Keluar almarhum. Kamu mau apa? Kata penjaga kebun binatang. Mau ngukur taring singa sesuai pesan Ustadz Abdul Somad. Dipakainya taringnya, dipakainya cakarnya, dipakainya tenaganya untuk mendapatkan makan. Dia tidak mau memakan hasil buruan orang. Begitulah orang Jasinga merantau ke Bandung, merantau ke Bogor, merantau ke Jakarta. Ada yang bisnis dagang macam-macam, dan dia memperoleh hasil usahanya. Setelah itu dia pulang ke Jasinga, membangun masjid, membangun pesantren, dan kemudian mengundang para ustadz. Kiai Haji Zainuddin MZ pernah datang kemari, betul? Mama Dede pernah datang kemari, betul? Semua ustadz-ustadz pernah datang kemari, kecuali Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad sudah bolak-balik kami undang, belum juga datang. Undangannya tidak sampai. Akhirnya rupanya kita dipertemukan pada awal tahun 2022. Orang mengatakan tidak akan mungkin Ustadz Somad bisa tausiah karena sekarang sedang Covid. Alhamdulillah, awal tahun, akhir tahun Covid tidak ada. Nanti Ramadan Idul Fitri baru datang lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran yang pertama dari singa, bahwa kita mesti berusaha mencari makan, jangan menampung tangan. Dalam Islam diajarkan al-yadul ulya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Apakah masyarakat Jasinga siap menerkam? Wah, saya jadi takut jadi. Menerkam di sini maksudnya mencari rezeki yang halal. Ya Allah, berikanlah anak-anak muda Jasinga rezeki yang halal dan barokah. Loh, Ustadz yang didoakan kok cuman anak muda aja. Kami yang tua-tua duduk aja di rumah, banyak-banyak doa. Biar mereka terbang sejauh mata memandang. Mereka pergi ke Bandung, mereka pergi ke Papua, mereka merantau ke Jakarta, dibukakan Allah pintu rezeki, bapak ibunya mendoakan. Setelah itu mereka akan pulang ke kampung halaman, dan mereka punya paguyuban namanya Al-Furqan. Alhamdulillah, Masya Allah, ini Al-Furqan bajunya hijau semua. Saya tidak dikasih tahu, kalau tahu saya bawa baju hijau dari rumah. Tapi ternyata sorban hijau yang dibawa Ustadz Abdul Somad pun tidak laku di Jasinga.
diganti dengan sorban coklat. Ini warna singa. Supaya tadi sorban saya itu tipis kecil, jadi biar nampak mengembang seperti singa. Supaya nampak, ini dipasangkan oleh Pak Ketua Al-Furqan supaya Ustadz nampak lebih gemuk dikit. Soalnya tadi protokol sudah ngasih tahu yang akan menyampaikan tausiah malam ini adalah guru besar kita. Dalam hati saya, apanya yang besar? Berat saya cuma 50 sebelum Covid, setelah Covid naik 57. Karena di rumah jarang keluar, makan minum naik. Pulang dari sejak singa tambah naik. Karena tadi dikasih makan tom yam. Masya Allah, habis itu durian. Itu maka suara ini menggelegar. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, siapa yang tausiah tadi malam di Jasinga? Ustadz Abdul Somad. Apa yang disampaikannya? Disampaikannya tentang singa. Sifat yang pertama, dia mesti mencari nafkah. Dia tidak menipu untuk mendapatkan apa yang ada di kantong orang lain. Dia tidak pembohong, dia tidak berdusta. Dengan tetes 10 keringatnya dia keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna him salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa isi salawat tadi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashghiliz zalimin bizalimin. Sibukkan orang yang zalim dengan perbuatan orang zalim. Sibukkan orang yang zalim dengan perbuatan orang zalim. Wa akhrijna min bainihim salimin. Keluarkan kami dari hiruk pikuk cakar-cakaran orang yang zalim ini, salimin, dalam keadaan selamat. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salawat dan salam untuk keluarga dan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita selamat dunia akhirat insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di ujung sana, suara saya jelas? Kalau memang suara saya jelas, angkat tangan kanan. Enggak jelas. Angkat tangan kiri. Dua-duanya naik. Insya Allah jelas. Kalaupun tidak jelas, sholawat aja. Insya Allah pahalanya mengalir. Yang bisa hafal sholawatnya bersuara. Yang tidak hafal, gerak-gerakkan aja mulutnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat yang pertama. Bisa kita teruskan? Sifat singa yang kedua, dia kalau sudah dapat hasil buruannya, dia tidak habiskan sendirian. Yang pertama, dia makan pada bagian perut usus karena lembut. Setelah itu dia makan dagingnya. Setelah itu dia biarkan sisakan. Ada daging-daging tulang-tulang diambil oleh hiena, ada yang dimakan oleh serigala,
ada yang diambil oleh anjing hutan, lalu dimakan oleh tikus-tikus, lalu kemudian datang kucing hutan, lalu kemudian datang semut-semut. Ciri singa yang kedua, berbagi kepada orang lain. Siap? Ini sekarang ada manusia yang tidak mau berbagi kepada orang lain. Ini nampaknya singa-singa mau mengamuk. Tolong pawang-pawang singa tenangkan dulu ini. Abdul Somad tidak sanggup. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singa tidak memakan habis buruannya. Dia tidak membawa buruannya naik ke atas. Yang membawa buruannya naik ke atas pohon dimakan sendiri. Itu bukan singa, itu namanya macan tutul. Sedangkan singa, dia terkam, dia matikan, dia makan, dia tinggalkan untuk serigala, dia tinggalkan untuk hiena, dia tinggalkan untuk anjing hutan, dia tinggalkan untuk tikus-tikus, dia tinggalkan untuk semut-semut. Jadi kalau ada orang di Jasinga tiba-tiba makan ikan habis tulang-tulangnya semua. Rumah makan ikan bakar Jasinga, tulang lunak habis semua. Kucing-kucing melelehkan air mata. Lalu untuk aku mana? Kita ini tidak boleh angku dan sombong, mesti berbagi. Maka orang-orang Jasinga yang merantau ke Bandung, ke Jakarta, ke Jogja, ke Sumatera, ke Papua, setelah dia dapat, dia tidak makan sendiri. Dia tidak berpikir untuk rumah saya, mobil saya, anak saya. Tapi dia pulang ke Jasinga, dia bangun masjid. Pulang ke Jasinga, dia bangun pondok pesantren tahfiz Quran. Pulang ke Jasinga, dia sekolahkan anak yatim, fakir, miskin, dan duafa. Pulang ke Jasinga, dia adakan acara tablik akbar, diundang Qori internasional juara dunia. Diundang seluruh Qori di dunia ini, yang juara nomor 1 Al-Mukarram, suaranya menggelegar luar biasa. Tadi saya minta doakan, begitu beliau duduk saya bisikkan ke telinganya, Ustaz, doakan anak cucu saya bisa jadi Qori seperti Ustaz. Kata beliau, insya Allah Ustaz Somad. Habis itu kami pun selfie. Doakan supaya anak Ustaz Somad bisa jadi Qori seperti beliau. Lebih 40 orang mengaminkan, insya Allah anak saya jadi Qori. Dulu almarhumah emak saya ingin punya anak jadi Qori seperti juara-juara internasional. Aku tidak mau kau ceramah Somad, aku tidak suka kau ceramah, aku mau kau jadi hafal Quran dan Qori. Sekarang baru saya paham kenapa almarhumah emak saya ingin saya jadi Qori. Karena Qori nggak ada yang nggak senang, semuanya senang, betul? Coba kalau dulu saya jadi Qori, pasti semuanya senang. Nggak ada haters yang membenci. Iya kan? Tapi takdir berkata lain. Saya jadi penceramah, akhirnya banyak pembenci, banyak haters, banyak buzzer, banyak bully, banyak jempol terbalik. Akhirnya sekarang saya paham, ternyata jadi penceramah ini berat. Penceramah ini berat, biar aku aja Ustaz. Ada anak kita nanti yang ceramah, Allahu Akbar. Ada anak kita nanti yang jadi Qori, Sallu ala Nabi. Ada anak kita nanti yang jadi bupati, amin. Ada anak kita yang jadi gubernur, amin. Ada anak kita yang jadi babinsa, amin. Ada anak kita yang jadi babin kamtipmas, amin. Tapi tidak ada anak kita yang jadi babi hutan. Karena dia hanya akan menjadi santapan singa. Betul? Insya Allah, jadi apapun anak kita, jadi polisi dan tentara, jadi ustadz, ulama dan pejabat, itu hanya jalan setelah kau berhasil dapat rezeki, bangun kampung halaman seperti yang dilakukan oleh masyarakat Jasinga. Banyak orang lain kalau sudah merantau ke kota, uang banyak, pulang kampung mau memperlihatkan hasil selama di kota. Nih orang Jakarta pulang bawa mobil, kacanya gelap, nggak dibuka-buka. Teng-teng, bunyi klaksonnya, kredit, kredit. Banyak orang merantau ke kota, setelah berhasil pulang ingin memperlihatkan cincin emasnya 2,5 ons,
ingin memperlihatkan anting-antingnya, kalau dipakai wajahnya merah saking beratnya, ingin memperlihatkan rantai di lehernya. Tapi masyarakat Jasinga tidak akan ada yang memperlihatkan rantai dan anting-anting, karena semua pakai jilbab yang panjang. Mereka pulang ke kampung bukan menunjukkan mobilnya, bukan memperlihatkan emasnya. Apa yang mereka tunjukkan? Ini penghafal Quran, ini beasiswa untuk orang pesantren, ini untuk khotib, guru, imam, ini untuk anak yatim dan duafa. Ini masjid yang kami bangun, wahai Ustadz Abdul Somad. Mohon maaf kami tidak bawa Ustadz ke dalam, karena kalau sampai Ustadz ke dalam panasnya pasti luar biasa. Saya senang malam ini tausiah, adem, ayam, tentram, dingin. Saya tanya, ini bukit Pak? Betul Pak Ustadz, pantasan dingin. Rupanya bukan karena bukit, karena kipasnya 2. Malam ini dingin karena hati orang Jasinga dingin. Dengan dinginnya hatinya dia berdoa, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Panas pun tidak, dingin terlalu pun tidak, sedang-sedang saja, karena kasih sayang Allah turun kepada kita bi barakatil Quran. Yang saya sampaikan ini betul apa basa-basi? Betul. Orang Jasinga merantau sejauh mata memandang. Di hari petang dia akan pulang ke sarang, karena tahu dia mana dia tempat dia pulang. Dan dia pulang tidak bawa yang macam-macam. Dia bawa qari, dia bawa ustadz. Ustadz Abdul Somad bukan ustadz yang pertama. Macam-macam ustadz sudah dibawa ke Jasinga. Sampailah giliran Ustadz Somad pada malam hari ini. Ada juga orang di desa sebelah, di kampung sebelah, pulang-pulang dari kota, membuat pentas tinggi-tinggi, diundang artis dangdut pakai rok pendek-pendek. Akhirnya yang menderita ibu-ibu, karena suami-suaminya ingin supaya istrinya seperti penyanyi dangdut semua. Ingin supaya pipinya naik ke atas, hidungnya naik ke atas, giginya naik ke atas. Akhirnya hancur semuanya. Tapi di Jasinga tidak demikian. Diundang qari membaca Al-Quran. Sepanjang saya tausiah berkeliling, baru di Jasinga inilah saya dengar suara orang menyambut baca Quran seperti menyambut artis. Allahu Akbar, Masya Allah, Allah. Memang begitu. Memang begitu di Jasinga. Allahu Akbar. Di tempat lain kalau qari baca Quran, di tempat lain kadang kalau qari baca Quran cuek-cuek aja dia main handphone. Tapi di Jasinga seperti inilah hiburan. Hati mereka menjadi terbuka. Mudah-mudahan yang belum pandai baca Quran jadi bisa baca Quran. Suami-suaminya yang belum pernah melihat Quran, seumur-umur lihat Quran cuma 3 kali. Pertama waktu mau akad nikah, mana maharnya? Yang kedua waktu mau menikahkan anaknya, mana maharnya? Yang ketiga waktu mau sakratul maut, nggak mati-mati. Dibukakan Quran, mati. Tapi insya Allah di Jasinga tidak ada yang seperti itu. Amin. Karena semuanya pencinta Al-Quran, pencinta para qari dan alim ulama. Melimpah ruah, rumah penuh padat, melimpah sampai tak nampak ujungnya tadi mana. Tolong pohon pisang jangan diinjak nanti mati. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sekitar majelis, mungkin ada rumahnya yang terasnya yang kotor, mohon dimaafkan, jangan sampai nanti di akhirat kita tercatat sebagai orang-orang teraniaya. Mungkin ada yang pohon rambutannya terinjak tidak jadi berbuah tahun ini. Mudah-mudahan dengan barokah Quran, barokah tabligh akbar, melimpah ruah rezeki di Jasinga insyaallah. Walau anna ahlal qura amanu, kalau penduduk Jasinga beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna alaihim barakatin, kami akan turunkan barokah-barokah minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Barokah dari langit, turun hujan, tumbuh rambutan, tumbuh pisang, tumbuh tanam tamanan. Wal ard, tumbuh barokah dari bumi, tidak ada kekeringan. Ini yang kita harapkan. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun,
turun rahmat. Dibacakan Quran di rumah, turun rahmat dalam rumah. Dibacakan Quran dalam masjid, turun rahmat di masjid. Dibacakan Quran di sekitar kuburan, turun rahmat di kubur. Dibacakan Quran di toko, turun rahmat di toko. Dibacakan Quran dengan meriah di Jasinga, maka turun rahmat dan kasih sayang Allah di Jasinga. Mudah-mudahan rahmatnya turun kepada anak muda, sehingga yang belum ketemu jodoh bertemu jodoh di 2022. Abang, sekarang tahun berapa? 2022. Apa hubungannya dengan kita? Kalau lalu 2021 aku sendirian, sekarang berdua dengan kamu. Amin. Yang aminkan yang jomblo aja. Mudah-mudahan yang selama ini terlilit hutang dilepaskan Allah dari hutang piutangnya. Banyak juga orang Jasinga yang terutang. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat Allah penyakitnya sehat walafiat. Mudah-mudahan yang suaminya diganggu pelakornya tobat. Hati-hati kalau tobat dia ingin jadi yang kedua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan merantau kemanapun, bisnis apapun, tapi kalau dapat uang bayar zakat. Bayar zakatnya di Bandung tempat dagang atau di Jakarta tempat bisnis Pak Ustadz, bagi-bagi. Sebagiannya di Bandung, di Jakarta karena di sana cari nafkah, dagang, jualan, bisnis, tapi bawa juga ke kampung halaman. Apa artinya kau jadi orang Jasinga kalau tidak meleleh, kalau tidak melimpah ke kampung halaman? Bangun masjidnya sudah, bangun sekolah tahfiz Qur'annya sudah, bangun sekolah agama baca kitab kuningnya sudah, maka inilah yang akan menjadikan Jasinga tetap baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Merantau sejauh mata memandang, kaya raya diceritakan orang. Si anu rumahnya besar, orang mana? Orang Jasinga. Si anu mobilnya mewah, orang mana? Orang Jasinga. Pernah pulang kampung? Pernah. Ngapain pulang kampung? Untuk memperlihatkan hartanya saja, angkuh dan sombong. Semua orang sakit hati. Kalau dia lewat, orang berkata, mudah-mudahan mampus. Tapi orang Jasinga doanya semuanya baik-baik, insya Allah. Mudah-mudahan yang nggak pernah pulang kampung setelah nonton video ini dia pulang kampung. Loh, gimana dia mau nonton ini Pak Ustadz? Dia kan nggak pulang. Ceramah malam ini diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Orang Jasinga yang ada di Bandung, orang Jasinga yang ada di Bogor, orang Jasinga yang ada di Jakarta, orang Jasinga yang ada di perantauan dimanapun berada, yang sedang mencari nafkah di Hong Kong, yang sedang bekerja di Taiwan, yang sedang menjadi pahlawan devisa di Saudi Arabia, di Kuala Lumpur Malaysia, pulanglah ke kampung halaman. Aku sudah sampai di kampung kalian, orangnya baik-baik, merindukan kalian. Datanglah, bangunlah masjid, bangunlah musola, bangunlah surau, beasiswa berikan kepada anak tidak mampu, bayarlah zakat. Kalaupun kau belum bisa pulang, transfer aja dulu. Setuju? Doakan mereka yang sedang merantau, yang sedang mencari nafkah. Sesungguhnya mereka bukan sekedar mencari makan, tapi sedang mereka mencari sesuap nasi dan segenggam berlian. Jangan karena kerja lalu kemudian putus silaturahim. Jangan hanya karena mencari makan lalu menghalalkan segala cara. Jangan hanya karena ingin mendapatkan dunia lalu meninggalkan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairun wa abqa. Pergi dari Jasinga merantau, pergi pagi pulang petang, bisnis sampai sholat tinggal, kerja sampai keluarga tidak terurus, pada akhirnya akan tua, pada masanya akan sakit, pada masanya akan mati. Rumah besar yang dibangun di Jakarta tinggal, mobil mewah yang dibeli di Bandung tinggal, jenazah akan dikirim pulang ke Jasinga, tapi orang Jasinga tidak kenal. Coba kalau dibangun masjid, mengalir pahalanya. Orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Coba kalau dibawa Ustadz Qori pulang ke Jasinga,
anak-anak di kampung halaman mendengarkan tausiah, menjadi semangat, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Cari anak yatim, fakir, miskin dan duafa. Sendirian-sendirian tidak bisa, mesti bersama-sama jamaah. Insya Allah bulan depan Idul Fitri, Ramadan tahun 2022, Idul Fitri dan Idul Adha, akan ramai orang Jasinga pulang kampung. Bukan pulang karena berhenti kerja, bukan pulang karena PHK, tapi mereka pulang ingin memakmurkan masjid dan pesantren-pesantren, insya Allah. Amin. Saya berharap ke depan anak yatim, fakir, miskin, duafa di Jasinga tidak ada lagi yang tidak bisa sekolah karena tidak bisa bayar uang sekolah. Tidak ada lagi anak di desa kita yang tidak bisa ujian karena menunggak 3 bulan tidak bayar uang sekolah. Kenapa? Karena orang yang di perantauan akan menelpon para kiai, para ajengan, pimpinan pesantren. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini pimpinan pesantren di Jasinga. Betul. Berapa anak yatim? 20. Berapa yang piatu? 15. Berapa yang duafa? 50. Mau bantu? Enggak, nanya aja. Tidak bisa bantu semuanya 1-2 orang. Setuju? Tidak bisa bayarkan 1 bulan, bayarkan setengah bulan. Tidak bisa kasih semua. Ma la yutraku kulluh, la yutraku kulluh. Kalau tidak bisa semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kita teruskan sifat singa yang ketiga. Singa tidak sendirian. Singa selalu bergerombol, tapi manusia tidak bergerombol. Manusia berjamaah. Yang sendirian itu bukan singa. Singa selalu bergerombol, berkerumun. Ustaz tahu dari mana? Saya masuk ke kebun binatang melihat singa bergerombol. Saya melihat acara flora dan fauna, melihat singa bergerombol, beramai-ramai. Mereka mengintai bison yang menyeberang sungai. Mereka melihat ada harimau. Mereka melihat ada sapi, kerbau, kambing. Mereka beramai-ramai, berjamaah. Acara pada malam hari ini terjadi karena berjamaah. Kenapa singa-singa perempuan ini mengamuk? Masya Allah, tabarakallah. Insya Allah kita malam ini berjamaah. Berjamaah di Jasinga, berjamaah menolong agama Allah, berjamaah pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus. Ini acara begini besar tidak mungkin bisa dilakukan 1 orang. Betul? Siapa yang bisa melakukan ini 1 orang? Beramai-ramai, bekerja sama. Ada yang masang tendanya, ada yang masang atapnya, ada yang minjam karpetnya, tolong selesai acara nanti dipulangkan. Ada yang sound systemnya, ada yang lampunya, ada yang kameramennya. Jadi saya, walaupun saya nampaknya ceramah, tapi saya sedang menonton diri saya di TV di depan. Makanya dari tadi, kenapa Ustaz melihat ke sana terus? Jangan-jangan melihat ada cewek di sana. Oh enggak, saya sudah punya istri. Nah, lihat tuh ada gambar saya di sana. Jadi saya senang nonton TV di sana. Ini acara besar bisa terselenggara atas kerjasama Al-Furqan. Al-Furqan terdiri dari para ajengan, para kiai, alim ulama, pimpinan pondok pesantren, bisnismen, usahawan. Ada dengan ilmunya, ada dengan hartanya, ada dengan tenaganya. Yang kaya-kaya dengan hartanya, yang alim ulama dengan ilmunya, yang anak muda dengan tenaganya. Mereka bekerja sama dari mulai sampai tadi mengawal Ustadz Abdul Somad, sampailah naik ke atas, sampai pulang, sampai dengan selamat. Selesai acara, belum selesai. Malam ini tausiahnya selesai insya Allah.
tapi pentas-pentas ini mesti ditertibkan, mesti dibuka, mesti dirapikan, mesti dibersihkan, mesti disterilkan, mesti tenda-tendanya ini dirapikan. Saya tidak ingin nanti selesai acara orang Jasinga punya kesan, gimana tablik akbar Ustadz Somad kemarin malam di Jasinga, wow, sampahnya luar biasa. Gimana pengajian Ustadz Somad kemarin di Jasinga, Masya Allah, sendal hilang. Gimana kemarin Ustadz Somad di Jasinga, luar biasa. Apa yang luar biasa? Tidak tahu. Kita ingin setelah tablik akbar ini, kita semakin bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja. Itu ada saudara-saudara kita yang lagi jualan kalender, mohon dibeli kalendernya. Kenapa? Karena ada gambar Ustadz Somad. Ada hampir tadi dia bilang nggak ada. Insya Allah ada gambar alim ulama. Oh, jangan-jangan Ustadz kerjasama sama jual kalender ini. Kalau kita bantu saudara kita, kalau mau beli barang-barang, belilah kira-kira yang membantu orang untuk hidup, bukan orang cari kaya. Ada orang kalau kita beli barangnya dia cari kaya. Ada saudara kita kalau beli dia untuk hidup. Mau bantu orang cari kaya atau untuk hidup? Untuk hidup. Kalau bantu saudara kita belanja ke warung tetangga. Saya sampai hari ini masih belanja ke warung tetangga. Saya bisa pergi ke belanja ke toko yang besar, tapi belanja membantu saudara kita. Kalau beli ke saudara kita nawarnya boleh, tapi jangan membunuh. Ini ikannya berapa? 15.000, 3.000 ya. Anaknya mau sekolah, betul. Istrinya mau pergi memasukkan anak ke TK. Sudah banyak yang tidak bisa masuk ujian online. Memang sekolahnya online, tapi bayar uang sekolahnya offline. Nah, ini semuanya adalah pelajaran berharga. Hari ini alhamdulillah, tabarakallah, semuanya berjamaah. Ibu-ibu warna jilbabnya beda-beda. Yang ke depan agak coklat muda, agak ke belakang coklat tua, agak ke belakang pink, ke belakang hitam, makin ke belakang sudah hilang, nggak kelihatan lagi. Tapi insya Allah semuanya bekerja sama. Bapak-bapak ada yang di atas, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau mau lebih tinggi di belakang. Insya Allah tabarakallah, ini semuanya bekerja sama. Tapi kerjasama yang paling baik adalah bekerja sama dalam masjid, sholat berjamaah. Ustadz Somad jangan ajarkan orang Jasinga sholat berjamaah. Kenapa? Ceramahnya melimpah ruah. Ini kalau sampai sebanyak ini masuk ke masjid, itu masjidnya meledak. Jadi ganti kalau ditanya, Ustadz kemarin tausiahnya di mana? Di Jasinga. Dalam masjid apa luar masjid? Luar masjid. Kenapa Ustadz meninggalkan masjid? Kenapa Ustadz tidak sholat di masjid? Pentasnya di luar masjid. Kenapa tidak dibuat dalam masjid? Enggak muat. Karena masyarakat Jasinga hobi, suka mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran, menikmati pengajian-pengajian, tapi insya Allah sholat berjamaah tidak ditinggalkan. Betul? Ustadz Somad itu ngomong aja sholat berjamaah. Dia sendiri tadi nggak sholat berjamaah. Saya sampai sholat isya sudah selesai. Kami melihat mobil Ustadz datangnya sebelum sholat isya. Saya wudhu, habis wudhu pas mau sholat isya, orang sudah sholat di masjid. Alasan Ustadz aja. Kalau saya ke masjid, jamaahnya nggak selesai, semua minta foto. Alasan yang lain, Pak Ustadz, saya musafir, sholat saya jamak qasar, jamak takhir. Tadi isya 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Ya terserah Pak Ustadz lah, banyak betul alasannya. Tapi insya Allah kalau di dekat rumah saya sholat berjamaah. Jangan tinggalkan sholat berjamaah. Karena kalau sholat sendiri cuma 1, tapi kalau sholat berjamaah 27. Jadi siapa yang sholat istiqomah berjamaah, hitungnya jangan 1-1. Siapa yang sholat berjamaah 1 tahun, maka umurnya bertambah 27 tahun. Siapa yang istiqomah sholat berjamaah 10 tahun,
umurnya menjadi 270 tahun. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Nanti ketika berkumpul semuanya, umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang duluan masuk surga? Diam tanda setuju apa diam tanda bingung? Yang duluan masuk surga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan orang Jasinga masuk surga. Kenapa umat Nabi Muhammad yang duluan masuk surga? Umurnya cuma 63 tahun. Potong akil balik 13 tinggal 50. Potong nonton drama Korea tinggal 25. Potong sepak bola tinggal 20. Potong film India tinggal 15 tahun umurnya. Kenapa dia lebih dulu masuk surga? Padahal umat Nabi Nuh umurnya 900 tahun. Bayangkan Bapak Ibu umur 900 tahun, berapa kali ganti KTP? Umur 900 tahun. Umur umat Nabi Muhammad 60, potong. Orang lupa cara menghitungnya. Kalau dia istiqomah 10 tahun sholat berjamaah, umurnya menjadi 270 tahun. Kalau dia dapat Lailatul Qadar, khairum min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. 10 kali Ramadan dapat Lailatul Qadar. 83 tahun kali 10, 830 tahun. Tambah 270 tahun. Banyak. Jamaah yang dimuliakan Allah, itu salah satu di antara jawaban mengapa umur kita pendek, badannya paling kecil, amalnya tidak ada, tapi lebih dulu dibanding umat yang lain. Karena rahmat Allah, kelipatan-kelipatan. Man jaa bil hasanati, siapa yang membawa satu kebaikan, falahu asyru amsalihah, dilipatkan 10 lipat kebaikan. Datang ke majelis taklim malam ini, langkah pertama hapus dosa, langkah kedua naik derajat, langkah ketiga hapus dosa, langkah keempat naik derajat. Pulang dari majelis taklim, dosa-dosanya bersih insya Allah, tapi hutang tidak lunas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jadi malam hari ini kita sedang berjamaah, tapi berhasilnya jamaah bukan dilihat dari video malam ini. Apa tanda jamaah di Jasinga berhasil? Lihat sholat subuh besok. Setuju? Mudah-mudahan ada anak muda yang merekam besok pengajian lalu diupload di Facebook. Insya Allah akan saya lihat keywordnya kajian Ustadz Abdul Somad. Besok kita lihat update status anak-anak Jasinga. Tag subuh Jasinga. Kalau besok bertambah barisannya, alhamdulillah, itulah tanda tausiah malam ini berhasil insya Allah. Ustadz main Facebook juga ya? Aduh, ente emang belum follow Instagram yang hampir 6 juta itu. Tapi saya tidak punya passwordnya. Lalu yang upload update itu siapa Ustadz? Admin, tapi bahannya saya yang ngirim. Direkam di Jasinga, diupload. Inilah kajian di Jasinga tadi malam. Direkam di Jasinga, diupload di www.youtube.com. Kita manfaatkan ini semua untuk wasilah berjamaah. Kalau Abdul Somad cuma ceramah di masjid, jamaahnya 100 orang, yang 50 di masjid, yang 50 lagi rohnya gentayangan. Ada yang di mall, ada yang di pasar. Kalau Abdul Somad ceramah di tanah lapang, di Jasinga, yang hadir 10.000 orang. Tapi kalau diupload di Instagram, diupload di YouTube, ditonton orang 100.000 orang, maka bukan orang Jasinga, nun sejauh mata memandang akan menyaksikannya. Berjamaah di kampung halaman, berjamaah juga di medsos. Namanya jamaah YouTubiyah. Namanya jamaah al-Facebookiyah. Namanya jamaah Instagramiyah. Namanya jamaah apa lagi? Yang penting apapun itu, yang penting kita berjamaah. Jangan sendirian-sendirian.
Karena kita masuk surga tidak sendirian. Orang Jasinga kalau dia masuk surga, nanti dia akan bertanya, mana kiai saya, mana ustadz saya, mana qori saya, mana orang Jasinga. Karena orang masuk surga tidak egois. Orang masuk surga itu bukan seperti orang naik kereta api dapat kursi, yang penting udah dapat, pura-pura tidur. Enggak. Orang masuk surga itu dia melek, dia lihat mana Ustadz Abdul Somad. Orang Jasinga sayang dengan Ustadz Abdul Somad. Betul? Nanti begitu mereka masuk ke dalam surga, mereka tanya malaikat, hai malaikat, mana Ustadz Abdul Somad? Kata malaikat, dia sudah lama nunggu ente. Di mana dia sekarang? Di ruang VVIP di atas. Amin. Alhamdulillah orang Jasinga mau mengaminkan. Jangan-jangan Abdul Somad masuk surga bukan karena amal ceramahnya, bukan karena tahajud malamnya, bukan karena zikir dan titelnya. Mungkin Abdul Somad masuk surga karena orang Jasinga yang tulus dan ikhlas, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi jaga jamaah, jangan sendirian-sendirian. Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Iyyakum wal furqah, jangan berpecah belah. La tanaza'u, jangan kelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Tapi saya yakin dan percaya orang Jasinga hari ini menjaga ukhuwah persaudaraan sampai hari kiamat tetap bersaudara, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada orang Jasinga yang kelahi gara-gara khilafiyah kunut enggak kunut? Masih ada? Enggak ada. Ada orang Jasinga kelahi masalah usolli enggak usolli? Enggak ada. Makanya kalau ada yang datang ke Jasinga membawa khilafiyah, membawa perpecahan, jangan terima. Kita sama dalam kerangka bingkai la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, ahlus sunnah wal jamaah. Ini mesti kita jaga. Mungkin orangnya nggak sampai ke Jasinga, tapi videonya sampai. Betul? Oh enggak Pak Ustaz, videonya nggak sampai ke handphone saya, berarti paketnya belum diisi. Masya Allah, tabarakallah. Yang berdagang berjualan lalu lalang, nggak masalah. Selama masih ngaji, yang dagang jualan pahalanya dapat dua. Pertama, pahala dengar pengajian. Yang kedua, pahala dagang menghilangkan haus orang. Dua-duanya dapat. Di dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah. Sesuai dengan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Ada orang yang di dunianya hasanah, kaya raya, rumah besar, mobil besar, bini besar. Nampaknya lampu sudah mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di dunia sengsara melarat. Ada orang yang di dunianya senang, ada orang pula yang di dunianya susah, sakit-sakitan, keluarganya meninggal, kena tipu, kena Covid, tapi di akhirat senang. Asal jangan di dunia melarat, susah, miskin, habis itu mabuk, minum kopi dicampur spiritus, mati. Tidak ada harapan. Tapi orang Jasinga Masya Allah di dunia senang, di akhirat juga insya Allah senang. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Somad mohon maaf, ini semutnya banyak mengerubungi baju Ustaz karena sekarang lagi musim rambutan katanya. Tadi banyak semut mengerubungi. Sebetulnya saya mau ngasih tahu saya manis tuh, maka dia datang sini. Disangkanya saya rambutan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan sekarang yang kelima. Yang keempat, apa kelebihan singa? Singa tidak perlu menggonggong seperti anjing. Dia cukup diam saja, tapi musuhnya sudah ketakutan. Nah, ini orang Jasinga. Dia tidak perlu ngomong menggelegak. Awas kamu, kubunuh nanti. Dia diam saja. Maka tidak perlu banyak ngomong. Tapi Ustaz banyak ngomong, saya ceramah. Gak mungkin saya datang diam aja. Ceramah Abdul Somad terukur, semua orang paham. Semua orang yang mendengarkan ceramah Ustaz Abdul Somad tidak akan bertanya dalam hatinya sambil merenung, kapankah tausiah ini berakhir? Dia cukup melihat botolnya. Kalau begini berarti setengah jam selesai. 300 ml. Singa
tidak perlu berkuar-kuar, keluar kata-kata kasar, keluar binatang-binatang, keluar sumpah serapah caci maki, tapi cukup dengan perbuatannya. Anak-anak di Jasinga rajin olahraga, badannya berotot, tegap, sehingga musuh-musuh menjadi takut. Setuju? Anak-anak di Jasinga larinya kencang, badannya sehat, ikut tes, lulus jadi polisi. Setuju? Anak-anak di Jasinga badannya sehat, tidak pakai narkoba, rajin olahraga, main bola, tapi jangan sampai azan maghrib tetap gol. Hayya 'alas shalah. 1-0. Main bola silakan, tapi kalau sudah sampai masuk waktu sholat 15 menit berhenti. Hai guys, stop, kita mau sholat ke maghrib. Habis sholat maghrib kita lanjutkan main bola lagi. Oh nggak bisa Pak Ustadz, masih ada isya. Habis isya main futsal. Ini badannya sehat, masuk TNI. Mau masuk TNI apa Pak Ustadz? Ya terserah. Kalau dari kecil hobi mandi di sungai, angkatan laut. Hobi main layang-layang, angkatan udara. Hobi tiarap, angkatan darat. Nah yang penting, maka dengan seragamnya orang sudah takut. Daripada kamu ngomong tidak tentu arah, caci maki sumpah serapah, orang bukan takut, malah menyepelekan. Maka kalau kamu punya seragam, kalau kamu jadi orang kaya, kalau kamu menjadi orang yang berkualitas, orang akan segan. Orang tidak mungkin berani mengejek kalian. Siapa itu? Anak Jasinga. Apa prestasinya? Juara silat internasional, juara 1 melawan Bruce Lee, Jet Li, dan Chow Yun Fat. Mana ada orang berani? Siapa itu? Itu orang Jasinga, ahli karate, ahli aikido, ahli taekwondo. Lalu di mana dia sekarang? Dia mengawal Ustadz Abdul Somad ceramah. Insya Allah aman, ayam, adem, tentram, baldatun, thayyibatun, warabbun, ghafur. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Dalam perjalanan Bapak Ibu, apakah ke kebun binatang atau nonton acara flora dan fauna binatang, hewan-hewan, apa pernah melihat singa menggonggong? Enggak pernah. Yang menggonggong itu adalah, bukan kata saya. Soalnya sekarang banyak orang nggak mau menyebut. Manusia ini dimuliakan bukan karena kata-katanya, tapi karena perbuatannya. Abdul Somad hari ini masih didengar oleh orang Jasinga karena perbuatannya masih sesuai dengan ucapannya. Kalau sudah tidak sesuai, jangankan untuk datang berceramah, kau ngomong di depan pun tak akan kami dengarkan. Betul? Jadi takut saya jadinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, singa bukan ditakuti karena gonggongannya, bukan karena suaranya, tapi karena tatapan matanya, tapi karena prestasinya, karena taringnya, karena cakarnya, karena ototnya, karena larinya. Maka tunjukkanlah prestasi. Ini yang akan membuat anak-anak muda Jasinga nanti dihormati, dimuliakan di masa akan datang. Ustaz, dari tadi kok anak-anak muda terus Pak Ustaz? Yang tua-tua? Yang tua-tua doakan anak muda kita supaya selamat dari narkoba, supaya jangan sampai mereka pacaran sampai rusak kehormatan. Akhirnya malu saya untuk mengitakannya. Apalagi di Al-Furqan ini banyak para alim ulama, pimpinan pondok pesantren. Alhamdulillah, anak-anak yang sudah dimasukkan ke pesantren insya Allah selamat dunia akhirat, amin. Tapi kalau anak-anak tidak masuk pesantren, saya tidak dapat menjamin. Pulang sekolah jam 12 cabut, jilbab melayang dihembus angin kencang 120 km per jam. Terjadilah apa yang terjadi. Akhirnya anak-anak perempuan yang dibanggakan, buah hati belayan jiwa, dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, disekolahkan, dibesarkan dengan tetes 10 keringat dan air mata, berakhir dengan sia-sia hanya karena perbuatan maksiat yang tidak dikendalikan, hawa nafsu tak terkontrol. Anak-anak perempuan ibu, mari jaga ibu.
pakai jilbab, menutup aurat, saling menasehati. Abdul Somad bukan marah, bukan benci, bukan dendam kesumat, tapi dalam rangka watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hari ini saya senang anak-anak perempuan pakai jilbab panjang. Oh, Ustaz memperhatikan anak kami ya. Jangan takut, mata saya rabun. Ini saya ini nggak jelas nih membedakan mana nenek-nenek, mana anak gadis, sama aja matanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga anak-anak kita. Saya melihat anak perempuan itu bukan sebagai orang lain. Kalian adalah keponakan saya. Kalian adalah anak saya. Bagaimana rasanya kalau kalian anak saya lalu dibonceng orang di depan mata saya? Bagaimana kalau kalian anak saya lalu disia-siakan? Ustaz Somad ngomong aja begitu. Anak Ustaz kan laki-laki, betul. Melihat anak orang seperti anak kita nggak salah. Menganggap anak orang sebagai anak kita nggak salah. Asal jangan bini orang seperti bini kita, itu baru masalah. Jadi kalau melihat anak orang, dia seperti anak kita, supaya kita jaga dia. Kenapa kamu tidak pakai jilbab? Kenapa kamu dibonceng laki-laki tidak mahram? Kamu mau kemana? Ini adik saya Pak, baru pulang dari pesantren, kami jalan-jalan. Mana KTP akte keluarga? Ya di rumah, masa jalan-jalan bawa akte? Insya Allah kalau masih ada amar ma'ruf, masih ada nahi mungkar, ulama masih dihormati dan dimuliakan, para ajengan pimpinan pondok masih dimuliakan, anak-anak dimasukkan ke pesantren, selamat jasinga sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Tapi kalau sudah semuanya cuek, bebek, diam, tak peduli, itu anak si Anu Pak, biarin aja, yang penting bukan anak saya. Itu anak si Anu mabuk sakau, mampus dia situ. Itu anak si Anu Pak hamil 3 bulan, yang lain malah 1 bulan setengah. Hancur negeri kita, mesti kita nasihati, mesti kita sampaikan. Bapak-bapak mesti tegas, ibu-ibu mesti tegas. Setuju? Jangan izinkan anak dibawa bonceng laki-laki yang tidak mahram. Buatkan spanduk say no to bonceng. Buat spanduk besar-besar seperti ini. Forum Silaturahim Al-Furqan, tablik akbar bersama penceramah Dr. Kiai Haji Abdul Somad LCMA, Syekh Salman Amrillah. Fotonya Masya Allah, cuman foto kami berdua aja dipajang, nggak ada foto orang Al-Furqan. Kenapa nggak dibuat? Karena kebanyakan. Kalau sampai semua orang Al-Furqan penuh di dalam, itu isinya paling wajahnya ya sebesar ini. Bagi mereka tidak penting baleho, bagi orang Al-Furqan tidak penting nama, yang penting menjadi maslahat bagi jasinga insya Allah. Amin. Ini bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kau sanggup dengan mulutmu ngomong, jangan pacaran, jangan bawa anak gadis orang, jangan bonceng-bonceng, jangan kalau tidak bawa mahram. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran di Jasinga putus. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran putus ya Allah. Pucat yang pacaran. Putus malam ini, besok langsung datang ke orang tuanya, kupinang kau dengan bismillah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh dibukakan Allah pintu hatinya, muncul keberaniannya besok. Tapi jangan datang sendirian. Jangan datang sendirian. Datang tuh mesti bawa orang. Jangan petantang petenteng kepedean datang sendiri. Assalamualaikum guys. Datang bawa kiai, datang bawa sesepuh dari Al-Furqan, dia yang ngomong. Karena kalau kau datang sendirian nanti kau ditolak. Ustaz tahu dari mana? Pengalaman saya pribadi. Saya datang sendirian kepedean, ditolak. Walaupun yang nolak itu pasti nyesal sekarang. Jadi kalian terbuka pula cerita. Jadi kalian datangnya bawa Ustaz, bawa, jangan bawa Ustaz Abdul Somad. Nanti kalau bawa saya yang diterima. Nah, insya Allah nanti orang tuanya nanya, kamu yang mau nikah dengan anak saya? Iya Bapak. Jangan dijawab keras. Kamu yang mau nikah dengan anak saya? Siap. Jangan. Lembut-lembut. Berani kamu datang kemari? Apa yang kamu bawa?
aku siap menjadi imamnya. Tapi anakku bukan mau cari imam, anakku cari khotib. Aku biasanya Pak kalau hari Jumat imam sekaligus jadi khotib. Masya Allah, inilah yang ku cari selama ini gitu. Sayangnya itu cuma ada di sinetron guys. Insya Allah, idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang ke rumahmu ada laki-laki yang kau suka agamanya, baik akhlaknya, sholat berjamaah ke masjid, suka pengajian dan ulama, fazawwijuhu, nikahkan anakmu dengan dia, insya Allah selamat dunia akhirat. Setuju? Jadi adik-adik, saya sudah kasih jalan malam ini, besok pagi langsung, mumpung mereka belum berubah pikiran. Jangan kau nikahkan anakmu dengan laki-laki karena mobilnya, boleh jadi itu pinjaman. Jangan kau nikahkan karena gantengnya, ganteng akan berubah seiring waktu, top tua ompong peot. Jangan kau nikahkan karena hartanya, harta akan binasa. Jangan kau nikahkan karena kuasanya, kuasa takkan lama sebelum datang KPK. Tapi kau nikahkanlah karena iman dan ilmu serta amalnya, itulah yang akan kekal abadi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah ku kasih jalan anak muda, besok kau langkahkan kaki, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Usolli sunnatal hajat rakaataini, melembutkan calon mertua namanya. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan dia ya Allah. Kalau aku bukan jodohnya, jadikan aku jodohnya. Kalau dia sudah berjodoh dengan orang lain, tolong batalkan, delete ya Allah. Ya Allah, aku tak dapat melupakan dia ya Allah. Boleh sebut namanya Pak Ustadz? Boleh. Tapi jangan kuat-kuat kalau doanya di masjid. Ya Allah, aku mau dengan dia. Itu anakku kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berawal dari laki-laki yang soleh, yang suka pengajian. Ini kalau saya perhatikan wajahnya satu-satu ini anak-anak muda sebagian besar. Inilah anak muda Jasinga yang soleh-soleh. Adapun yang tidak datang di rumah kita husnuzon, mungkin dia menonton melalui streaming. Oh dia nggak nonton streaming, mungkin kakinya sakit. Oh kakinya nggak sakit, mungkin hatinya masih sakit. Hatinya nggak sakit, mungkin otaknya sakit. Mudah-mudahan kita doakan dibina Allah SWT. Kalau tidak mempan dibinasakan sekalian. No jangan, tidak boleh mendoakan yang tidak baik, doakan yang baik-baik. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau sudah masjidnya islami, pendidikannya pesantren islami, pengajiannya islami, jangan dinodai, dikotori dengan yang tidak islami. Setuju? Janji?
Jangan ada dusta di antara kita. Ini sudah baik, mempelai laki-lakinya baik, mempelai perempuannya baik, acara akad nikahnya baik, dirusak oleh keong racun kucing garong, dirusak oleh penyanyi pakai rok pendek. Musik silakan, tapi yang lagu-lagunya mengajak kepada kebaikan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Baik apa tak baik? Baik. Tapi kami Pak Ustadz kan orang Sunda, lagunya mesti lagu daerah. Ya yang baik, nggak apa-apa. Kabaya berem atuh apa-apa. Tapi kalau lagu-lagu mengajak kepada perbuatan maksiat, perbuatan dosa, saya seringkali tidak datang acara walimahan pernikahan. Ustadz ini selalu ceramah, iza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang wajib datang. Kami sudah susah-susah bawa surat undangan ke rumah Ustadz. Ustadz nggak datang. Aku datang kemarin. Masa Ustadz datang acara anak nikah? Anak saya nikah, datang. Tahu saya nggak ngelihat Ustadz sampai pintu gerbang, saya pulang lagi. Kenapa? Baru sampai pintu depan sudah disambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Penyanyinya pakai rok pendek. Lagu saya pulang. Daripada saya ke situ nanti takut salah suap, nasinya masuk ke hidung gara-gara ngelihat rok pendek. Lagu saya pulang. Menghadiri pernikahan sunnah, mendengar dan melihat maksiat haram. Kalau tabrakan antara yang sunnah dengan haram, mana yang didahulukan? Menghadiri walimah sunnah, melihat perbuatan maksiat haram. Tabrakan antara yang sunnah dengan yang haram, mana yang didahulukan? Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak mudarat, menolak yang haram lebih didahulukan daripada mengambil yang baik. Itu kaedahnya. Tapi kalau kita katakan ini haram, ini haram, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Loh, ini kan acara nikah setahun sekali. Setahun sekali. Ini kan acara walimah sekali seumur hidup. Masa iya nggak ada hiburannya? Silakan pakai hiburan, silakan pakai anasyid, isinya sholawat, isinya lagu religi. Jangan mentang-mentang sudah tobat, sudah hijrah, acara nikah lagunya nggak sesuai. Kepada Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad dipersilakan untuk menyumbangkan satu lagu kepada mempelai. Mempelai sudah siap untuk mendengarkan lagu. Tiba-tiba Ustadz, bila Israel datang mama, mempelainya langsung nangis. Sesuailah dengan lagu. Alang indahnya pengantin baru duduk bersanding. Nah, jadi sesuaikan dengan momennya. Insya Allah baik-baik. Doakan kebaikan. Ini semua pelajaran bermakna. Nikahnya Islami, walimahnya Islami, acaranya Islami, pengajiannya Islami. Inilah yang menyebabkan turun rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya mulai jam 10, jam 9 kurang 5, sekarang sudah jam 10. Betul nggak jam saya? Cocok, sesuai. Jam 10 lewat 5. Ternyata kita sudah bersama 70 menit lamanya. 70 menit bersama ini mudah-mudahan menjadi bekal amal sampai hari kiamat nanti, insyaallah. Kira-kira orang Jasinga kalau ada kabar berita Ustadz Abdul Somad meninggal, mau nggak sholat gaib? Nggak ada yang mau. Kira-kira kalau dapat berita Ustadz Abdul Somad meninggal, mau nggak kirim Al-Fatihah? Mau nggak mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu? Hanya itu yang kuminta darimu, Beb. Cuman 3 yang kuminta. Salat ghaib, Al-Fatihah, Allah maghfirlahu. Tidak lebih. Tak saya minta datang ke Riau. Untuk apa? Masuk ke Liang Lahat ganti-gantian 1 malam.
Tidak, karena aku tahu kau pasti tak mau. Yang ku minta hanya sekedar doa, tidak ada kata-kata berpisah. Kalaupun nanti Abdul Somad pulang, sesungguhnya kita tidak berpisah. Almar'u ma'aman ahab, orang tetap bersama dengan siapa yang dia cintai. Ustaz Somad, apakah mendoakan kami di Jasinga? Ya, apa mungkin Ustaz mendoakan kami? Jamaah kan banyak, kan ramai. Kita tetap masuk dalam doa. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini kita bersih dari dosa-dosa. Anak kita dijaga dari narkoba. Jadi para penghafal Quran. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.